Hey guys, so beberapa hari lalu kita dapat komen di TikTok kita, jangan lupa follow ya, dari si user Yejon. Dia nanya, margin call itu apa sih dan efeknya apa? So, ini pertanyaan bagus, namun untuk jelasin dengan cukup baik, kita harus jelasin lebih panjang. Makanya kita buat video ini untuk bantu jelasin. Satu, perbedaannya antara dunia trading, which is margin call berhubungan trading, sama dunia cryptocurrency dan crypto mining, itu pertama. Dan kedua, kita bantu sharing sedikit tentang pengalaman kita di dunia trading ini, supaya Anda bisa ambil keputusan yang terbaik untuk Anda. Jangan sampai terkecewa, apalagi kalau Anda mau terjun ke dunia kripto. Kita mau memastikan Anda sukses di dunia ini. Oke, so kalau Anda siap mulai, ayo kita langsung mulai ya. Mungkin disclaimer dulu, isi video ini semua untuk tujuan edukasi dan opini saja, bukan saran finansial, saran investasi atau saran hukum ya. So do your own research. Tapi omong begitu, kalau dari sisi background, mungkin perkenalkan dulu, nama saya Brian Wijaya, pendirinya Mindstack, dan kita spesialisnya memang di dunia crypto mining. Kita bantu klien untuk bisa hasilkan cuan lebih besar daripada buy and hold cryptocurrency secara biasa. Nah, di sini saya perlu jelasin juga, walaupun dunia kita sekarang crypto mining, di pengalaman sebelumnya kita actually sudah pernah bekerja dengan banyak traders yang profesional. Okay, we're talking traders yang hidupnya mereka itu full time dari trading juga. Selain dari itu, secara pribadi juga banyak teman-teman yang saya kenal yang real good quality traders, yang benar-benar multimilioner dari dunia trading. So, walaupun saya pribadi bukan professional trader, tetap tahu tanda kutip isi dapur dunia trading yang real karena dari sharing cerita-cerita sama teman-teman ini ya. Di sini saya bantu jelasin dulu kenapa kok saya gak sarankan mayoritas orang masuk ke dunia trading ini real ya. Kenapa? Karena of course kalau Anda perusahaan trading, broker atau sejenis itu, pasti mau promosikan Anda bisa cepat kaya, bisa hidup full time dari hasil trading Anda. Of course, karena itu dream yang atau impian yang dijual ya kan. Tapi realitasnya sedikit beda dari itu. Kenapa? Karena dari beberapa sisi. Yang pertama adalah Anda harus tahu dulu sifatnya dunia trading. Trading itu nggak sama kayak kalau Anda buka usaha atau bahkan even crypto mining. Kita ngomong analogi yang lebih dekat lah. Kalau Anda crypto mining, ada hasil yang dihasilkan dari hasil kerja mesin. Oke, yaitu transaksi yang berjalan di dunia Bitcoin atau Ethereum atau sejenis itu diverifikasi oleh mesin sehingga transaksinya pasti benar, gak ada kecurangan, dan karena ada kerja dapat pembayaran. So itu artinya value added business, ada tambahan nilai. Sedangkan kalau di dunia trading, untuk bisa cuan harus makan kerugiannya orang lain. Itu yang namanya zero sum game. Itu bahasa teknisnya. Yang artinya kalau Anda mau trading cuan 10 juta, Anda harus makan kerugiannya orang lain setotal 10 juta plus fee-nya broker. Baru Anda bisa cuan 10 juta. So, trading itu bukan bisnis yang added value, tapi bisnis yang namanya zero sum, orang makan cuannya orang. Itu juga kenapa mayoritas trader akan rugi. Serius. Oke, ini dari pengalaman kita sudah pernah bekerja sama salah satu broker atau IB terbesar di Indonesia. Kita jadi tahu banget dari mayoritas trader, dari 100 orang yang trading, mungkin yang cuan itu minoritas sekali, maybe 5 dari 100 atau 6 dari 100, maybe sekitar segitu. Angka persisnya nggak tahu, tapi definitely minoritas. Dan ini sudah pernah saya tanya langsung ke bosnya. Waktu itu kita duduk barengan makan siang, terus aku kan pingin tahu dunia broker itu kayak apa dari belakang layar. Jadi aku tanya, ini sebenarnya broker itu cuannya itu dari mana? Liquidity provider ini loh, LP itu dapat duitnya itu dari mana? Dan dia ceritakan antara dua, kalau brokernya nakal, maka semua duitnya nasabah itu sebenarnya dimakan dan dinakalin, dicurangin dengan nakal. Dan itu ada penjelasannya tersendiri mungkin untuk video lain. Kalau Anda mau tahu itu, komen di bawah video ini ya. So, antara brokernya totally nakal, atau kalaupun brokernya jujur, tetap aja ada yang namanya dua buku. Ada buku traders yang cuan dan ada buku traders yang rutinitas rugi duit terus. So, secara internal mereka itu ada kayak daftar minoritas orang 5 dari 100 yang beneran cuan terus. Nah, yang cuan terus, si broker ini ikut trade yang diambil sama trader yang cuan. Jadi yang cuan bilang beli, mereka ikut beli. Trader yang cuan bilang jual, mereka ikut jual. Dengan itu mereka dapat hasil yang sama seperti trader-trader individu
yang cuan terus. Nah, ordernya dilempar kemana? Ke liquidity provider, yaitu biasanya bank atau sejenis itu, yang mana bank nggak peduli cuan atau enggak, mereka dapat selisih fee. Oke? Sedangkan buku yang kedua, buku orang yang loss terus, yang mungkin nggak loss terus, sekali-sekali untung tapi secara net setelah sekian ratus trades loss terus, mereka tradesnya dimakan sama broker. Jadi broker yang ambil posisi sebaliknya mereka. Kalau trader ini bilang beli, mereka ambil posisi jual. Kalau mereka jual, mereka ambil posisi beli. Dan ambil sebaliknya yang rugi terus. Dengan itu si brokernya ya pasti netnya cuan terus. Yang cuan, mereka ikut cuan. Yang loss, mereka makan. Gitu. Nah, of course, berarti Anda bisa pikir sendiri kan, ya berarti untuk itu brokernya ada insentif melihat banyak kliennya rugi juga supaya mereka bisa ambil posisi makan duitnya mereka gitu. Oke, so that's why walaupun mungkin dari 100 broker, let's say 95 itu nakal, 5 beneran jujur, right? Maybe. Meskipun ada 5 yang jujur, mereka ada niat baik mau bikin Anda cuan, mereka tahu secara statistik mayoritas orang rugi, dan yang penting orang place order. So that's the biggest reason kenapa saya pribadi kalau ada orang baru ya bilang apakah trading atau gimana, mending fokus ke bisnis. Sama-sama kerja, sama-sama harus fokus, konsentrasi, belajar, mending belajar sesuatu yang terjamin pasti membuat Anda jadi kaya. Kasarnya itu begini, kalau Anda mau membuktikan sendiri, tinggal lihat ke daftar Forbes. Berapa banyak bilioner itu kayak sumber kekayaan mereka itu dari trading. Ada, bukan nggak ada. George Soros, Jim Rogers, billionaire traders, right? Ada, tapi minoritas. Maybe bisa dihitung 5% maybe di antara semua bilioner yang hasilkan duit dari trading, sumber kekayaannya ya dari situ. Sisanya bisnis-bisnis lain. So, mending fokus ke bisnis daripada ke trading. Mending fokus ke investment daripada ke trading. Investment beda sama trading. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan awal dari Yejion. Dia nanya, apa ini margin call? Sebenarnya margin call itu cuma istilah, ada nama lainnya, yaitu yang namanya liquidated atau liquidation price. Okay, so kalau Anda masuk ke dunia trading, berarti Anda itu bisa pakai yang namanya leverage, yang artinya begini, aku punya 1 juta rupiah, aku bisa pakai 1 juta itu beli langsung emas senilai 1 juta, atau beli langsung Bitcoin senilai 1 juta. Berarti yang saya dapat adalah barang fisiknya. Okay? Bitcoinnya bukan fisik tapi bisa ditaruh di wallet, itu real, ada barangnya. Emas ada barang yang bisa dipegang. Nah, kalau harga Bitcoin atau emas turun ke 0 rupiah, barangnya masih ada di dompet saya kalau Bitcoin. Kalau di emas, barang fisiknya masih ada di bawah kasur saya, misalkan. Ya kan? So, dengan itu, Anda nggak bisa dipaksa jual rugi kalau Anda nggak pakai pinjaman. Hanya bisa kalau Anda memutuskan mau jual, ya jual. Kalau nggak, ya simpen aja, nunggu barangnya naik lagi, gitu. Itu kalau yang bukan trading. Sedangkan kalau trading, mereka itu pakai pinjaman. Mereka itu ke broker, terus bilang, ya bukan secara bilang ya, tapi secara kontrak. Mereka itu basically bilang, aku punya dana 1 juta, tapi aku mau belinya itu 10 juta Bitcoin atau 10 juta emas, gitu. Aku boleh pinjem nggak 9 juta sisanya dari broker tersebut? Terus brokernya bilang, iya boleh, tapi kalau harganya turun sehingga total saldo Anda turun ke 0, kita bisa jual paksa rugi Anda, gitu. So, kasarnya begini, ini ambil hitungan kasar. Kalau saya punya 1 juta, aku pinjem 1 juta dari broker, berarti aku bisa beli 2 juta Bitcoin. Kalau harganya naik double, 2 juta jadi 4 juta, aku cuan 2 juta dengan modal pertama cuma 1 juta dari kantong, sisanya dipinjam, ya kan? Itu yang namanya leverage, itu yang namanya margin. Tapi sebaliknya, harganya nggak perlu turun ke 0 atau 0 untuk dipaksa jual rugi. Dia cuma perlu turun separuh. Kenapa? Karena kalau dia turun separuh, dari 2 juta turun ke 1 juta, itu kan ada kerugian 1 juta, yang mana itu modal awal saya. Jadi dipaksa jual rugi sama broker, itu yang namanya margin call, atau istilah lainnya liquidation. So, itu yang disebut sebagai margin call, adalah harga di mana Anda dipaksa jual rugi. Nah, kalau Anda professional trader itu nggak masalah. Kenapa? Karena dengan ada yang namanya stop loss atau harga berhenti loss dan target profit, dan ada strategi yang Anda ikuti dengan konsisten, itu mesti oke. Tapi masalahnya mayoritas orang nggak konsisten dan nggak ikuti strategi, sehingga ujung-ujungnya ya lossnya lebih besar daripada kalau beli saja diam untuk jangka waktu panjang. Jangan lupa juga quotes dari Warren Buffett ya, dia sering sekali bilang hasil investor yang masuk ke S&P 500 itu jauh lebih besar secara long term dibandingkan trader yang coba timing persis bawah atau atasnya. Itu quotes dia tentang saham dan stocks, indeks saham. Sedangkan untuk Bitcoin dan gold dan lain-lainnya, konsep yang sama tetap berlaku. Lebih cuan kalau Anda
beli tahan lama cuan dari situ dibandingkan timing persis bawah atau atasnya. Itu kenapa kita juga sangat doyan masuk ke crypto mining secara pribadi, dan itu yang kita sarankan ke semua orang. Kenapa? Karena dengan Anda crypto mining, satu mesin itu hasilkan cuan untuk Anda itu bertahun-tahun, bisa 4 tahun atau 5 tahun, hasilkan terus. Dimana artinya Anda dipaksa harus terima duit terus untuk 4-5 tahun. Cukup banyak waktu supaya harga asetnya naik. Dan mudah-mudahan itu bantu menjawab pertanyaannya Yejion, apa itu margin call dan apa efeknya? Jawaban singkatnya adalah, kalau bisa jangan utik dunia trading. Mending langsung beli Bitcoin atau langsung terjun ke crypto mining dan hasilkan cuan yang gak bisa dipaksa jual dengan rugi. Guys, kalau itu membantu kalian, jangan lupa kasih komen apa yang mau dibahas di video selanjutnya. Jangan lupa share konten ini ke teman-teman juga, dan subscribe ke channel atau follow TikTok kita untuk konten-konten selanjutnya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam auto cuan bersama MyStack.